Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari manajemen sumber daya insani, yaitu penilaian prestasi kerja. Dan kelompok kami yang beranggotakan 1 Gilang Suseno, 2 Hartika, dan yang ketiga saya sendiri, Saiful Akmal Yusdani. Tujuan penilaian prestasi kerja: untuk mengetahui definisi dari kinerja dan penilaian prestasi kinerja. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kinerja. Yang ketiga, untuk mengetahui indikator penilaian kerja. Yang keempat, untuk mengetahui metode penilaian prestasi kerja. Yang kelima, untuk mengetahui tujuan dan manfaat penilaian prestasi kerja. Dan yang keenam adalah untuk mengetahui kendala penilaian prestasi kerja. Latar belakangi adalah hampir seluruh perusahaan melakukan tindakan informal ataupun formal dalam menilai kinerja karyawan mereka. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar kinerja. Saat penilaian kinerja biasanya terlintas alat penilaian khusus seperti formulir penilaian. Formulir sesungguhnya hanyalah bagian dari proses penilaian. Penilaian kinerja juga selalu mengasumsikan bahwa karyawan dapat memahami apa standar kinerja mereka, dan supervisor juga memberikan karyawan umpan balik, pengembangan dan insentif yang diperlukan untuk membantu orang yang bersangkutan yang menghilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartika, NIM 057 akan menjelaskan mengenai pengertian kinerja dan penilaian prestasi kerja. Pengertian lain menyebutkan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan. Menurut Ambar Teguh, kinerja adalah catatan yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan, divisi maupun fungsi pegawai dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah keadaan atau emosional seseorang yang mendorong dirinya untuk bekerja memenuhi tugas, target, tujuan dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu kepuasan kerja, yaitu sikap emosional seseorang yang muncul karena adanya kecintaan terhadap kerja dan banyaknya yang diterima. Pembahasan selanjutnya mengenai indikator penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor berkembangnya suatu organisasi. Dengan melakukan penilaian prestasi ke suatu organisasi atau perusahaan telah memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik. Penilaian dilakukan oleh pemimpin. Nah, metode-metode penilaian prestasi kerja ada beberapa, yaitu yang pertama checklist, yaitu cara yang dipakai dengan menggunakan pernyataan yang bersifat deskriptif atau sifat-sifat yang mendeskripsikan perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, behaviorally anchored rating scale atau disingkat dengan BARS, yaitu cara yang digunakan untuk mengamati perilaku karyawan dengan dibandingkan oleh karakter-karakter pengetahuan serta keahlian mereka. Yang ketiga yaitu balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata score dapat diartikan sebagai suatu penghargaan atas poin-poin yang dihasilkan, sedangkan kata balance di depan kata score maksudnya adalah bahwa angka-angka atau skor tersebut harus mencerminkan keseimbangan antara sekian banyak elemen penting. Yang keempat, behavioral observation scale atau BOS, penilaian terhadap karyawan berdasarkan prosedur operasional standar atau SOP. Dalam BOS adalah penilaian terhadap kinerja tenaga kerja dengan melihat sering atau tidaknya kejadian-kejadian yang memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap organisasi atau perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tujuan dan penilaian presentasi kerja. Yang pertama, tujuan penilaian presentasi kerja. 2, pengembangan, pemberian reward, pemberian motivasi, perencanaan SDM, dan pemberian kompensasi sarana komunikasi.
Kendala-kendala penilaian presentasi kerja. Yang pertama, akibat tidak seimbang antara pekerjaan satu dengan yang lain di bidang tertentu bagus, tetapi tidak dalam bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, kecenderungan menilai rata-rata, memberikan nilai rata-rata lebih mudah daripada menilai memuaskan, sedangkan dan di bawah rata-rata. Kekakauan kemurahan hati. Terkadang supervisor puas dan tidak puas atas kinerja karyawan. Peristiwa akhir-akhir ini, apabila supervisor tidak memiliki catatan atas perilaku kerja karyawan, hal-hal yang terakhir mempengaruhi penilaian kinerja. Akibat penilaian sebelumnya, jika karyawan sebelumnya mendapatkan penilaian yang bagus, kemungkinan akan sama, sekalipun kinerjanya saat ini tidak bagus. Dan yang terakhir, pertemanan. Hubungan pertemanan dengan bawahannya biasanya lebih disukai daripada yang lain. Lanjutnya, kesimpulan. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, kenyamanan dalam bekerja, dan sistem kompensasi dan desain pekerjaan. Beberapa indikator dalam penilaian diantaranya kualitas output, kuantitas output, dan metode penilaian presentasi kerja antara lain checklist, behaviorally, rating scale, balance scores, dan behavioral observation scales atau BOS. Tujuan penilaian kinerja meliputi pengembangan, pemberian reward, pemberian motivasi, perencanaan SDM, pemberian kompensasi, manfaat penilaian kinerja bagi karyawan sebagai berikut: peningkatan prestasi kerja, pemberian penyesuaian kompensasi, dan menjamin kesempatan kerja yang adil.